Saya Fatmawati, saya Psikologia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jejak sejarah Candi Prambanan. Candi Prambanan atau dalam bahasa Jawa yaitu Nyamonan adalah bangunan candi bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi yang juga disebut sebagai Raja Janggrang ini dipersembahkan untuk Trimurti tiga dewa utama Hindu, yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwagraha, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagra atau dalam bahasa Sekerta yang bermakna rumah Siwa. Dan memang di Garbahira atau ruang utama, candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter dikarenakan aliran Siwa yang mengutamakan pemujian Dewa Siwa di candi ini. Kompleks percandian Prambanan secara keseluruhan terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi pintu administrasinya terletak di tengah Jawa atau di Jawa Tengah. Hal ini yang membuat Candi Prambanan terletak di 2 tempat, yakni di Desa Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di Tolog, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah atau kurang lebih 17 km timur laut dari kota Yogya, 50 km barat daya dari kota Surakarta, dan 120 km selatan dari kota Semarang. Persis di perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Candi ini adalah termasuk situs warisan dunia UNESCO. Candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya. Dengan Candi Siwa sebagai candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter, menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara. Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia atau mancanegara. Menurut prasasti Siwagraha, candi ini mulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan terus dikembangkan dan diperluas oleh Balitung Mahasambu pada masa Kerajaan Medang Mataram. Pembangunan Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan sebagai tandingan Candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Prambanan. Beberapa sejarawan lama menduga bahwa pembangunan Candi Agung Hindu ini untuk menandai kembali berkuasanya keluarga Sanjaya atas Jawa. Hal ini terkait teori wangsa kembar berbeda keyakinan yang saling bersaing, yaitu wangsa Sanjaya yang penganut Hindu dan wangsa Sailendra penganut Buddha. Pastinya, dengan dibangunnya candi ini menandai bahwa Hinduisme aliran Saiwa kembali mendapat dukungan keluarga kerajaan, setelah sebelumnya wangsa Sailendra cenderung lebih mendukung Buddha aliran Mahayana. Hal ini menandai bahwa kerajaan Medang beralih fokus dukungan keagamaannya dari Buddha Mahayana ke pemujaan terhadap Siwa. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Dyah Balitung Mahasambu. Berdasarkan prasasti Siwagra, berangkat tahun 856 Masehi, bangunan suci ini dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa dan nama asli bangunan ini dalam bahasa Sanskerta adalah Siwagra yang berarti rumah Siwa atau Siwalaya yang berarti ranah Siwa atau alam Siwa. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa saat pembangunan Candi Siwagra tengah berlangsung, dilakukan juga pekerjaan umum perubahan tata air untuk memindahkan aliran sungai di dekat candi ini. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Opak yang mengalir dari utara ke selatan sepanjang sisi barat kompleks Candi Prambanan. Sejarawan menduga bahwa aslinya aliran sungai ini berbelok melengkung ke arah timur dan dianggap terlalu dekat dengan candi sehingga erosi sungai dapat membahayakan konstruksi candi.
Proyek tata air ini dilakukan dengan membuat sodetan sungai baru yang memotong lengkung sungai dengan poros utara-selatan sepanjang dinding barat di luar kompleks candi. Bekas aliran sungai asli kemudian ditimbun untuk memberikan lahan yang lebih luas bagi pembangunan deretan candi perwara atau candi pengawal atau candi pendamping. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa arca Siwa di Garbagriha atau ruang utama dalam Candi Siwa sebagai candi utama merupakan arca perwujudan Raja Balitung sebagai arca perdamaan Anumertadia. Kompleks bangunan ini secara berkala terus disempurnakan oleh raja-raja Medang Mataram berikutnya seperti Raja Sri Maharaja Dyah Daksa dan Sri Maharaja Dyah Tulodong, dan diperluas dengan membangun ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Karena kemegahan candi ini, Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung kerajaan Mataram, tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan. Pada masa puncak kejayaannya, sejarawan menduga bahwa ratusan pendeta Brahmana dan murid-muridnya berkumpul dan menghuni pelataran luar candi ini untuk mempelajari Kitab Weda dan melaksanakan berbagai ritual dan upacara Hindu. Sementara pusat kerajaan atau keraton kerajaan Mataram diduga terletak di suatu tempat di dekat Prambanan di dataran Kewu. 4. Pemugaran. Pemugaran dimulai pada tahun 1918. Akan tetapi upaya serius yang sesungguhnya dimulai pada tahun 1930-an. Pada tahun 1902 sampai 1903, Theodor van Erp memelihara bagian yang rawan runtuh. Pada tahun 1918 sampai 1926 dilanjutkan oleh Jawatan Purbakala di bawah PJ Perkuin dengan cara yang lebih sistematis sesuai kaidah arkeologi. Sebagaimana diketahui, para pendahulunya melakukan pemindahan dan pembongkaran beribu-ribu batu secara sembarangan tanpa memikirkan adanya usaha pemugaran kembali. Pada tahun 1926 dilanjutkan Dehan hingga akhir hayatnya pada tahun 1930. Pada tahun 1931 digantikan oleh Insinyur V.R. van Romot hingga pada tahun 1942 dan kemudian diserahkan kepemimpinan renovasi itu kepada putra Indonesia dan itu berlanjut hingga tahun 1993. Upaya restorasi terus-menerus dilakukan bahkan hingga kini. Pemugaran Candi Siwa, yaitu candi utama kompleks ini, dirampungkan pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Ada bagian candi yang direstorasi menggunakan batu bara karena batu-batu asli banyak yang dicuri atau dipakai ulang di tempat lain. Sebuah candi hanya akan direstorasi apabila minimal 75% batu asli masih ada. Oleh karena itu, banyak candi-candi kecil yang tak dibangun ulang dan hanya tampak pondasinya saja. Kini, candi ini termasuk dalam situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Status ini diberikan UNESCO pada tahun 1991. Kini, beberapa bagian candi Prambanan tengah direstorasi untuk memperbaiki kerusakan akibat gempa Yogyakarta 2006. Gempa ini telah merusak sejumlah bangunan dan patung. 5. Peristiwa kontemporer. Pada awal tahun 1990-an, pemerintah memindahkan pasar dan kampung yang merebak secara liar di sekitar candi, menggusur kawasan perkampungan dan sawah di sekitar candi, dan memugarnya menjadi Taman Purbakala. Taman Purbakala ini meliputi wilayah yang luas di tepi Jalan Raya Surakarta, Jogja di sisi selatannya. Meliputi seluruh kompleks Candi Prambanan, termasuk Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan Candi Sewu di sebelah utaranya. Pada tahun 1992, pemerintah Indonesia membentuk badan usaha milik negara, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Badan usaha ini bertugas mengelola Taman Wisata Purbakala di Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, serta kawasan sekitarnya. Prambanan adalah salah satu daya tarik wisata terkenal di Indonesia yang banyak dikunjungi wisatawan dalam negeri ataupun wisatawan mancanegara. Tepat di seberang Sungai Opak dibangun kompleks panggung dan gedung pertunjukan Timurti yang secara rutin menggelar pertunjukan sendera tari Ramayana. Panggung terbuka Trimurti tepat terletak di seberang candi di tepi barat Sungai Opak dengan latar belakang Candi Prambanan yang disoroti cahaya lampu. Panggung terbuka ini hanya digunakan pada musim kemarau, sedangkan pada musim penghujan pertunjukan dipindahkan di panggung tertutup.
Tari Jawa Wayang orang Ramayana ini adalah tradisi adiluhung keraton Jawa yang telah berusia ratusan tahun. Biasanya dipertunjukkan di keraton dan mulai dipertunjukkan di Prambanan pada saat bulan purnama sejak tahun 1960-an. Sejak saat itu, Prambanan telah menjadi daya tarik wisata budaya dan purbakala utama di Indonesia. Setelah pemugaran besar-besaran tahun 1990-an, Prambanan juga kembali menjadi pusat ibadah agama Hindu di Jawa. Kebangkitan kembali dinilai keagamaan Prambanan adalah karena terdapat cukup banyak masyarakat penganut Hindu, baik pendatang dari Bali atau warga Jawa yang kembali menganut Hindu yang bermukim di Yogyakarta, Klaten dan sekitarnya. Tiap tahun warga Hindu dari Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta berkumpul di Candi Prambanan untuk menggelar upacara pada hari suci Galungan, Tawur Kesanga, dan Nyepi. Pada 27 Mei 2006, gempa bumi dengan kekuatan 5,9 pada skala Richter menghantam daerah Bantul dan sekitarnya. Gempa ini menyebabkan kerusakan hebat terhadap banyak bangunan dan kematian pada penduduk sekitar. Gempa ini berpusat pada patahan tektonik opak yang patahannya sesuai arah lembah Sungai Opak dekat Prambanan. Salah satu bangunan yang rusak parah adalah kompleks Candi Prambanan, khususnya Candi Brahma. Foto awal menunjukkan bahwa meskipun kompleks bangunan tetap utuh, kerusakan cukup signifikan. Pecahan batu besar, termasuk panil-panil ukiran, dan kemuncak wajra berjatuhan dan berserakan di atas tanah. Candi-candi ini sempat ditutup dari kunjungan wisatawan hingga kerusakan dan bahaya keruntuhan dapat diperhitungkan. Balai Arkeologi Yogyakarta menyatakan bahwa diperlukan waktu berbulan-bulan untuk mengetahui sejauh mana kerusakan yang diakibatkan gempa ini. Beberapa minggu kemudian, pada tahun 2006, situs ini kembali dibuka untuk kunjungan wisata. Pada tahun 2008 tercatat sejumlah 856.029 wisatawan Indonesia dan 114.951 wisatawan mancanegara mengunjungi Prambanan. Pada 6 Januari 2009, pemugaran candi di Nandi selesai. Pada tahun 2009, ruang dalam candi utama tertutup dari kunjungan wisatawan atas alasan keamanan. Penemuan kembali. Masyarakat sekitar candi sudah mengetahui keberadaan candi ini, akan tetapi mereka tidak tahu latar belakang sejarah sesungguhnya. Siapakah raja dan kerajaan apa yang telah membangun monumen ini? Sebagai hasil imajinasi, rakyat setempat menciptakan dongeng lokal atau dongeng rakyat untuk menjelaskan asal mula keberadaan candi-candi ini. Diwarnai dengan kisah fantastis mengenai raja raksasa, ribuan candi yang dibangun oleh makhluk halus atau jin dan dedemit hanya dalam tempo 1 malam, serta putri cantik yang dikutuk oleh menjadi arca. Legenda mengenai Candi Prambanan ini dikenal sebagai kisah Rara Jonggrang. Pada tahun 1733, candi ini ditemukan oleh Cak Lon, seorang berkebangsaan Belanda. Candi ini menarik perhatian dunia ketika pada masa penduduk Britania atas Jawa. Ketika itu, Colin Martinez, seorang surveyor bawahan Sir Thomas Stanford Raffles, menemukan candi ini, meskipun Sir Thomas kemudian memerintahkan penyelidik. Diterlantarkan. Sekitar tahun 930-an, ibu kota kerajaan berpindah ke Jawa Timur oleh Sri Maharaja Empu Sindok yang mendirikan Wangsa Dinasti Isyana. Penyebab kepindahan pusat kekuasaan ini tidak diketahui secara pasti, akan tetapi sangat mungkin disebabkan oleh letusan hebat Gunung Merapi yang menjulang sekitar 20 km di utara Candi Prambanan. Kemungkinan penyebab lainnya adalah peperangan dan perebutan kekuasaan. Setelah berpindahnya ibu kota, Candi Prambanan mulai terlantar dan tidak terawat, sehingga pelan-pelan candi ini mulai rusak dan runtuh. Bangunan candi ini diduga benar-benar runtuh akibat gempa bumi hebat pada abad ke-16.
Meskipun tidak lagi menjadi pusat keagamaan dan ibadah umat Hindu, candi ini masih dikenal dan diketahui keberadaannya oleh warga Jawa yang menghuni desa sekitar. Candi-candi serta arca Durga dalam bangunan utama candi ini mengihami dongeng rakyat Jawa, yaitu legenda Rara Jongrang setelah perpecahan.